Bang Sofian, kembali lagi ke Gus Baha ya. Itu di sana apa sebenarnya yang mendapatkan siraman rohani kah, atau mendapatkan nasihat, atau mendapatkan oleh-oleh atau dari mana di sana gimana? Iya. Seperti biasa nasihat beliau cukup berkesan bagi kita. Memang Gus Baha ini mempunyai aspek sudut pandang ya di dalam melihat sebuah persoalan ini yang membedakan beliau dengan dai-dai yang lain. Penguasaan beliau dalam ilmu alat, penguasaan beliau dalam ulumul Quran, ulumul hadis, kemudian dalam hafal-hafalannya itu memang cukup menarik. Gitu. Memang orang mengakui akan kealiman beliau itu salah satu daya tarik. Sehingga saya pun juga ingin memastikan lebih dekat lagi seperti apa nih orang. Memang luar biasa ya, dari dekat saya pun juga sudah melihat beliau memang alim gitu, dan ini diakui oleh teman-teman kita. Artinya nggak kecewa kan? Maksudnya dengerin ininya itu langsung. Bahkan kita akan ingin berkunjung ya. Bahkan saya berkesan sekali, penerimaan mereka sangat baik. Ada beberapa Pak Yai di sana, ya, Kiai Munif, itu menyilakan saya, Ustaz, kita ke rumah saya dulu. Rumah tuh agak cukup jauh, lumayan setengah jam, hampir 1 jam dari. Diminta mampir. Kita diminta mampir. Sampai di sana ternyata kita sudah dimahati bebek. Masakin bebek, ya, masakin banyak makanan, dan terima saya, masalah saya sangat terharu sekali gitu kan, punya saudara-saudara baru ya. Dan kemudian beliau menyajikan makanan kita, dan kita akhirnya mau makan siang pada saat itu nggak jadi, akhirnya makan cukup di tempat dia gitu. Akhirnya saya kembali ke Jakarta, tapi sebelum saya pulang, saya itu dihadiahi oleh Gus Baha ini buku atau kitab, judulnya Syariatullah Khalidah. Ini sempat dibedah di beberapa kota, karangan Syekh Alwi Al-Maliki. Bukunya sangat luar biasa. Saya juga sudah baca-baca, memang berkaitan dengan akidah, fikih dan sebagainya. Dan saya cukup bangga, saya simpan terus, saya bawa kemana-mana, saya baca-baca kenang-kenangan dari Gus Baha ini gitu. Itu menurut saya, dan saya merasa kurang. Karena memang pada saat saya datang berbarengan juga dengan beberapa tamu lain dari Jawa Timur, dari Surabaya, ada Habib siapa saya lupa namanya, itu ada fotonya, dan kemudian ya kita barengan lah gitu. Kita juga memang nggak ingin mengganggu istirahat Gus Baha atau apa, memang itu waktu keluarga dan sebagainya. Ya sudah, kita nggak sempat foto-foto berdua, kata pesan dulu, ya sudah, karena sudah direkam. Ya sudah gitu, ya sudah, saya terima apa adanya, memang nggak boleh foto kan, maksudnya banyak juga akhirnya yang foto-foto juga, akhirnya saya nyesel kalau nggak saya foto juga tadi gitu. Tapi alhamdulillah ada Santi Sarang yang bareng saya dari Jakarta, itu merekam itu cukup lama juga, ada 18 menit, 18 menit dia rekam. Akhirnya disitulah ada yang seperti foto-foto saya dengan Gus Baha, luar biasa dan cukup berkesan, dan saya insya Allah berjanji akan datang lagi mengajak mantan. Ya, jadi kita udah hubungi Evan yang ada di Aceh, di Medan, di Sumatera Barat, kemudian Lampung, kemudian ada yang dari Bima, ada yang beberapa dari Jawa Timur, dan mereka juga siap datang ke Gus Baha. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan berombongan. Alhamdulillah ada donatur muslimin yang siap memfasilitasi itu semua, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Gus Baha. Kemarin saya sempat bilang, karena beberapa yang donaturnya sempat kena corona ya kan, jadi ya ketunda lagi tuh gitu. Dan sekarang udah alhamdulillah udah sembuh, insya Allah kita akan merencanakan timingnya, mudah-mudahan bisa bulan ini, sampai sebelum bulan Ramadan kita sudah bisa berkunjung ke Gus Baha kembali. Saya sih niat nih ya, saya sempat lihat ada bangunan yang baru dibangun. Saya tanya dengan beberapa Pak Yai di dalam itu, Pak Yai itu mau dibikin apa? Ini rencana buat pondokan orang-orang kalau mau datang mau ngaji, 2 bulan Ramadan bisa ngatamin Bukhari, Muslim, bisa di sini. Itu yang saya tunggu-tunggu. Pasaran sebenarnya kalau di Islam pesantren kan, orang yang datang gitu. Iya, memang di Jawa Barat. Dulu tradisi di Tebu Iran dan sebagainya itu di pesantren-pesantren besar seperti di Lirboyo masih ada. Setiap bulan puasa. Setiap bulan puasa atau mungkin bulan-bulan yang lain, mereka udah tua-tua, kiai-kiai dari daerah, mereka ingin ngatamkan atau mengambil sanad, mereka nginap di sana. Dan umurnya juga cukup tua, seumur saya, mungkin ada di atas saya, bahkan kalau tidak salah menurut cerita Kiai Khalil Bangkalan itu kadang suka ikut menghatamkan Bukhari, Muslim, ngaji dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang notabene muridnya, dan itu tradisi yang biasa.
Ini luar biasa tawadu guru berguru kepada murid. Ya. Dan saya tidak melihat itu kecuali ada di kelompok-kelompok Jamiah Nadiah ini gitu, luar biasa gitu tawadunya gitu. Artinya umur kesenioran tidak melihat seperti itu, tapi kita butuh dengan ilmu. Dan saya insya Allah saya sudah berencana kalau ada rezeki bisa kasih makan istri sebulan 2 bulan saya tinggalin, lalu saya ikut mondok lagi sebulan 2 bulan. Rencana begitu gitu. Dan saya sudah berazam aku sudah ngatamin tafsir jalin karena gini banyak sesuatu yang ketinggalan saya. Sehingga saya pun sekarang malu kalau misalnya ada ya kalau memang saya bisa saya pahami saya bisa bicara. Tapi kalau enggak yang saya pahami dan saya nggak pernah mengambil sanadnya dari beberapa kitab, saya nggak berani men-share tulisan-tulisan atau pendapat-pendapat akwal yang kaitannya dengan ini gitu, nggak berani saya nggak pede juga gitu karena banyak ketinggalan dalam terus ini dalam rangka mengejar status wali. Jadi saya pernah dengar kalau nggak salah ya dia bilang untuk jadi syarat jadi wali itu ada 2 atau kalau salah ada 2 dia bilang. Pertama adalah dia harus menguasai seluruh ilmu agama, ilmu fikih, usul fikih, Quran, ulumul Quran, dan lain sebagainya lah, bahasa Arab, mantek dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sabar dengan kemiskinan kita. Memilih yang mana katanya. Kalau yang untuk yang ilmunya banyak kan, wah kayaknya agak susah kan. Betul. Bahkan kalau banyak kita dengarkan Gus Baha, syarat-syarat jadi wali itu sudah gampang. Makan kita banyak syukur aja bisa jadi wali ya gitu. Dulu saya sempat juga ketika gabung dengan kelompok-kelompok jihadis ini pengen jadi wali yang ngambil jalur seperti sanadnya tuh seperti Khalid bin Walid. Yang strong gitu ya. Karena itu juga nggak perlu susah. Karena Khalid bin Walid ini kalau ketika dia mengimami sholat dia kadang ada yang salah, lupa gitu, sehingga walaupun makmumnya ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas yang alim-alim gitu, lalu dia katakan sebagai komandan itu dia jadi imam sholat gitu. Dia katakan saya ini lebih banyak berperang daripada dekat dengan Rasulullah, bermajlis dengan Rasulullah, karena kebanyakan perang akhirnya banyak ketinggalan juga gitu. Dan memang nggak bisa keseluruhan kita ambil semua jadi ustadznya juga, jadi kiai juga, jadi komandan perang juga gitu. Jadi pasti ada salah satu yang ada sedikit gerak-gerak. Bilang di ulama ya di ulama terus. Yang mau perang ya perang tuh, jadi saya anggap ini gampang aja deh gitu, tapi ternyata masalah jalan. Seberapa pengaruh sih sebenarnya Gus Baha ini ke para mantan? Karena para mantan juga apakah di dalam penjara dia dengarkan ceramah-ceramahnya atau yang ya. Jadi Gus Baha ini seperti mengisi kekosongan yang selama ini kami tinggalkan, gitu. Yaitu masalah yang sifatnya itu menata atau memanage hati. Amalan-amalan hati inilah yang di kalangan jihad sini banyak ditinggalkan. Jadi kajian-kajian dan tazkiyatul nufus ya, dalam bahasa Aswaja itu istilahnya tasawuf. Sehingga kami pemahaman kami tentang keislaman itu juz'iyat ya, parsial dan fatalistik. Jadi cenderung ke fikih atau cenderung kepada jihad terus tanpa amalan-amalan yang lainnya ditinggalkan, akhirnya jadi jahat. Jihadnya jadi jahat gitu. Karena ini memang kita akui. Karena dalam banyak peperangan dan sebagainya ini kan memang harus tegas dan sebagainya. Sementara aspek-aspek yang lain ini jarang kita tinggalkan. Itulah yang kemudian kita kering di sini. Itu aksi kita, amalan kita cenderung nyinyir kepada di luar, apalagi ada Islam bid'ah dan sebagainya, memfasik-fasikkan bahkan sampai mengkafirkan, bahkan mereka dengan kejinya bisa menumpahkan darah kepada orang-orang yang mereka anggap di luar daripada kelompok mereka. Inilah problemnya. Nah, Gus Baha itu menyajikan sudut-sudut pandang yang lain gitu, yang memang bagi kalangan jihadis merasa selama ini ditinggalkan. Nah, inilah yang kemudian banyak teman-teman yang sekarang secara rutin mendengarkan Gus Baha ini. Nah, inilah sangat luar biasa menurut saya. Ya, Gus Baha ini kan seperti tidak direncanakan ya. Padahal kalau misal kita lihat program-program dari pemerintah, katakanlah mungkin sudah berapa miliar keluar untuk melakukan program deradikalisasi yang memang ada yang efektif, tetapi sebenarnya tiba-tiba ada orang muncul ya kan dengan keilmuannya tersendiri, tiba-tiba dengan tanpa harus disuruh, kira-kira begitulah ya. Ininya dia mungkin membuka matanya, membuka pikirannya gitu ya.
bisa jadi program-program yang dilakukan oleh pemerintah itu kesannya ya, tapi bisa jadi salah, cenderung proyek oriented. Jadi nggak penting tulus gitu kan. Jadi hasilnya juga karena pendekatannya dengan pendekatan pragmatis, yang menerima juga pragmatis juga. Berbeda dengan Gus Baha gitu, pendekatan dengan hati, dengan ilmu, sehingga yang menerima juga dengan pikiran dan hati. Gitu. Itulah kelebihan Gus Baha. Tapi gini, yang dibutuhkan. Tapi gini kan, Gus Baha ini adalah lahir dari tradisi NU yang mana orang-orang jihadis tahu sendiri kan. Orang NU itu saya kira juga termasuk yang dikatakan cara beragamanya lebih mendekati bid'ah, terus kemudian banyak lah kira-kira yang itu saya kira sering dihindari. Saat ini dalam beberapa satu dekade terakhir ini, saya lihat NU memang turun gunung, habis-habisan dalam membantah banyak. Selama ini kan dia bertahan diri lah, kalem gitu dan sebagainya. Ternyata ini juga nggak baik, dan mereka memang harus turun. Banyaklah narasi penyimbang bahwa tahlilan, istighosah, tabarruk, tawasul itu bukan bid'ah. Itu bukan tiba-tiba ada bicara-bicara ya, tapi memang udah mulai turun gunung kayak mulai muncul, dan saya sangat merasakan itu. Dulu saya nggak pede dalam membantah para takfir ini, kecuali hari ini, karena saya lihat ada dukungan dari teman-teman Nahdliyin, Aswaja, bagaimana mereka juga nggak terima kalau amalan ibadah selama ini dibitah-bitahkan, bahkan sampai dikafir-kafirkan, dan itu masih ada. Residu itu konflik-konflik yang memang sebetulnya menurut saya konflik itu sudah ada sejak bagaimana dakwah Najd ini muncul. Bagaimana mereka memerangi di Hijaz dan di Najd ini, memerangi Ahlussunnah wal Jamaah, dan bahkan memerangi Turki Utsmani dan sebagainya, dan sampai sekarang bisa kita rasakan. Dan jadi saya merasakan tentang kekhawatiran kelompok Aswaja ini yang bagaimana mereka di Aceh, di Madura, bahkan di tempat provinsi yang lain yang kuat dalam Aswajanya itu begitu keras menolak Wahabi. Dulu kami waktu masih di Wahabi merasa itu memang begitu, mereka amalannya memang bid'ah dan sebagainya. Tapi setelah kita lihat sejarah, memang luar biasa bagaimana tidak sakit hati mereka istighosah, mereka yang mencoba mentakwilkan daripada sifat-sifat Allah, mereka dihukumi sebagai Jahmiyah atau Jahmi. Yang Jahmiyah itu dimana mereka dikafirkan oleh ulama-ulama yang mereka klaim sebagai ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bayangkan cuma hanya mentakwil daripada sifat-sifat Allah, menjaga bagaimana sifat-sifat Allah itu berbeda dengan makhluknya, itu sudah langsung dikafirkan oleh mereka. Dan itu berdarah-darah itu gitu. Jadi sampai bahkan saya curiga transmigrasi banyak orang-orang Arab ke Indonesia dan sebagainya, itu bisa jadi lari daripada ekstremis. Dulu orang-orang Aswaja ini jadi buruan gitu. Dan itu memang sangat luar biasa. Dan saya coba lagi buka kita semacam Ad-Durrar As-Saniyah, bagaimana dialog-dialog itu sangat luar biasa. Bahkan sampai wilayah yang mereka kuasai dianggap sebagai Darul Islam, dan wilayah di luar kelompok mereka sebagai Darul Kufur. Bahkan yang memberikan loyalitas kepada Turki Utsmani mereka hukumi sebagai Darul Kufur, dan mereka dianggap sebagai murtad. Yang enggak mengkafirkan mereka bahkan dituduh murtad. Bayangkan coba sampai seperti itu dengan kaidah man la yukafir aw syakka fi fa huwa kafir. Jadi distorsi itu banyak sekali. Dan ini wajar memberikan dampak kepada masyarakat Aswaja, tradisi kita. Kemudian mereka ini sakit hati gitu, karena vonis-vonis pengkafiran itu sangat luar biasa gitu. Yang sekarang saja Wahabi, kelompok-kelompok Salafi ini aja yang sudah mengalami revisi banyak, yang tidak lagi kopar kafir sebagaimana zaman Muhammad bin Abdullah dan cucunya. Itu saja mereka sudah merasakan luar biasa resistensinya sekarang ini gitu. Apalagi zaman dulu sangat luar biasa menurut saya. Dianggapnya tidak murni ajaran yang ada. Iya betul, ini campur bid'ah dan sebagainya. Nah, setelah ngaji Gus Baha, pelan-pelan ini ya. Iya, ternyata memang beliau ahli usul fikih, bisa mencairkan, bisa bagaimana dijelaskan tentang satu dzara'i, kemudian ada satu makoblana, kemudian ada tentang usul fikih yang artinya ternyata uruf, budaya lokal atau adat itu bisa jadi sumber hukum juga dalam syariat Islam. Dan itu diakui. Dan dia bisa menjelaskannya ya. Dan dia bisa menyajikan yang sangat berbeda, dan itu membuka cakrawala pemikiran kami yang selama ini beku. Sebenarnya tradisi itu biasa aja di kalangan Nahdliyin itu, tapi nggak tahu kenapa menjadi berbeda sama Gus Baha. Sering orang mengatakan orang-orang semacam Gus Baha di NU banyak sekali sebenarnya. Iya. Itu tetapi yang nggak tahu kenapa harus melewati Gus Baha ya. Ini juga kita sebelumnya di podcast sebelumnya ada bilang Gus Baha ini bukan hanya miliknya Gus juga.
Iya. Dengan milik kelompok-kelompok lain ya, yang di Islam. Bahkan ada juga yang ada posting di YouTube-nya agama lain juga ikut ngaji. Gitu ya. Di ini ada beberapa kalau saya lihat itu. Jadi milik Muhammadiyah, milik Salafi juga kan, milik yang lain-lainnya semuanya lah kira-kira. Jadi untuk bisa ngaji musbah itu nggak mesti harus kemudian jadi NU kira-kira gitu ya. Tapi banyak sekali yang bisa kita